Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina dilaknati. Laknat itu artinya itu sama dengan hukum li'an kemarin loh ya, sumpah kemarin loh ya, sumpah laknat kemarin, sumpah serapah ya. Jadi artinya dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aibu ida anir rahmah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Siapa yang dilaknat? Siapa alladzina, orang-orang kafaru yang pada kafir. Siapa alladzina? Hidup Bang. Man dia agak error, kadang hidup kadang kan. Ini untuk mainan budak-budak di Cepoli. Nah, yang ada dulu lah ya. Lu'ina dilaknati siapa alladzina, orang-orang kafaru yang pada kafir. Siapa alladzina? Coba kerasin dikit dulu. Kalau kurang keras pula kan. Kenyataannya min Bani Israila, dari golongan Bani Israel, ala lisani Dawuda, nomor 3. Ala lisani Dawuda, atas lesannya Nabi Dawud, alaihim biangda'a. Gambarannya jika berdoa siapa Nabi Dawud, alaihim kepada alladzina kafaru. Nah, ini salah satu bukti kita harus lebih sayang kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ya, para nabi itu kalau sudah jengkel ya, dalam berdakwah itu, ini Nabi Dawud ya berdoa melaknat ya kan, nanti Nabi Nuh ya berdoa melaknat, Nabi Isa ya berdoa melaknat, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu bahwa kita harus lebih sayang, lebih bahagia. Apapun yang berhubungan dengan Nabi, kita harus mencintainya. Ya karena yaitu, kalau Nabi tidak begitu, nggak mau. Walaupun dakwah dilempari telepong, ya kan? Tahu telepong? Nah, enak pula kalau di sini telepong paling apa? Kotoran tuh, kotoran paling besar kan kotoran kerbau ya. Kalau di sana itu kotoran onta, satu ember besar dewek, satu kotoran itu. Nah, itu pernah ceritanya dilemparkan kepada Nabi itu ketika sujud sampai beliau tidak telah bangun. Saking banyaknya kletong itu yang dilemparkan kepada Nabi. Nah, itu nggak mau beliau melaknat umatnya. Apa kata beliau? Dijanji sama malaikat Jibal ya kan, gunung itu. Saking jengkelnya sama umatnya, Nabi, biar aku tindih wae ngapa orang nih. Gunung tuh ngomong begitu, jangan, kata Nabi. Setidaknya walaupun nanti saya tidak dapat bapak-bapaknya, siapa tahu nanti dapat anak-anaknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejengkel apapun begitu Nabi. Beda dengan Nabi lainnya. Nabi Nuh saking jengkelnya ya kan, dakwah sudah 950 tahun. Nggak ada yang ikut. 950 tahun yang ikut cuma 80 orang. Coba hitung, per tahun berapa itu? 950 tahun. Kok tidak jengkel macam mana? Ya kan? Akhirnya apa? Ya sudah lah ya Allah, keremkanlah galau-galui, kata dia. Jangan tinggalkan lagi. Oh, nanti kalau punya anak paling ya pada kafir lah kan gitu. Akhirnya habis ya gitu. Sama dengan ini Dawud ya begitu, Nabi Dawud.
Fada biang daa gambarannya jika berdoa siapa Nabi Daud alaihim kepada alladzina kafaru orang-orang yang kafir fasahu famasahu maka famusihu maka dirubah siapa alladzina kafaru dirubah kirodatan menjadi kera. Nah coba kalau kita mau kok jengkel gitu kan terus Pak Janis berubah jadi kera lah repot gitu nanti mana bedo yang nanti jago di kebun tuh. Nah kan gitu. Nah ini tidak kalau Nabi ya biarlah ya Allah tetap seperti manusia. Nah perkara nanti dihisab besok di akhirat. Andai kan dihukum besok di akhirat. Walaupun ya ada beberapa hukuman itu yang sudah Allah kasihkan di dunia dipercepat gitu. Wahum adapun mereka itu ashabul ailati orang-orang yang berdiam diri di tanah Ailah. Namanya tanah Ailah. Yang selain daripada Nabi Daud yang ibaratnya melaknat tadi, mendoakan celaka ibaratnya kepada orang-orang kafir, wa Isa bin Maryam dan juga Isa bin Maryam. Biangdaa gambarannya, contohnya jika berdoa siapa Isa bin Maryam, alaihim kepada keturunan orang-orang yang kafir, famusihu maka lalu dirubah siapa mereka dirubah khonaziro menjadi B2 B2 disingkat. Wahum adapun mereka itu ashabul maidati orang-orang yang minta bukti dari Allah kepada Nabi Isa untuk diturunkan makanan dari langit, makanya dinamakan surat Maidah. Nah, itu hidangan dari langit. Nah, besok ketemu gitu. Zalika adapun demikian keadaan saking jengkelnya sehingga didoakan ada yang jadi kera, ada yang jadi babi tadi. Ya saking jengkelnya gitu ya. Wah, enggak telap kita, Pak. Ya. Kalau kita enggak telap. Lah kita itu ibaratnya dibantah dikit gitu ya kan marah kalau kita ya kan itu. Diprotes dikit ya kan terus merajuk kalau gitu. Nabi ini enggak berpuluh-puluh tahun. Apalagi dengan istri ya kan. Sungguh padek kalau merajuk ya kan. Qala mu'allif rahimahullah. Bumbunya Pak Janes ya. Betul, Pak. Dalika adapun demikian itu doa-doa laknat kepada orang-orang yang kafir itu bima sebab keadaan asau yang pada bermaksiat siapa mereka. Nah, kalau kita jangan ya. Kalau kita tuh kalau zaman sekarang ya itu sama-sama ndak jelas. Kita walaupun kelihatan benar, ya belum tentu benernya. Yang orang lain kelihatannya mungkin menurut kita itu keliru, ya belum jelas kelirunya, sama-sama ndak jelas, jadi jangan melaknat-laknat gitu loh ya. Akhirnya nanti perang doa, perang sumpah lah kan repot, kita ya disumpahi, dia ya nyumpah kepada kita ya. Kalau zaman Nabi kan tentu kalau Nabi jelas benernya, yang memusuhi atau yang dimusuhi, yang musuhi Nabi atau yang dimusuhi Nabi jelas salahnya. Nah itu maka boleh nian-nian kalau zaman itu. Makanya kalau zaman ini kemarin itu loh, la taglu fi dinikum, jangan melewati batas di dalam agama. Kalau zaman Nabi bener, yang musuhi Nabi jelas salahnya, yang nabinya jelas benernya. Kalau zaman sekarang sama-sama ndak jelas. Kita bilo-biloi perasaan kita bener, rupanya yang pelencong juga, ya kan itu. Nah, kita sangko-sangko ibaratnya ndak baik, loh ternyata ya ada kebaikannya, ada manfaatnya. Deal ya sekarang ya. Pokok kalau zaman sekarang itu jangan gulu, jangan terlalu menyalahkan orang ya jangan terlalu, ya kan? Kita mencintai seseorang ya jangan terlalu. Kita ibaratnya itu berjuang di dalam agama ya jangan terlalu. Kalau kira-kira di rumah tuh kerem ya sudah berhenti dulu Pak Sekdes ya. Nah itu gitu caranya. Istirahat sebentar, macam mana di rumah biar tidak kerem dulu gitu. Nah, itu caranya begitu. Ya daripada berabe Pak Janis ya. Apa yang satu
ngadep punggung ke sana, yang satu ngadep ke saro, ya kan itu. Itu gambarnya begitu. Ya sudah, ya ditarik ulur. Artinya kalau zaman sekarang kita tidak bisa lagi ngatakan wah itu munafik, tidak bisa seperti itu. Beda dengan zaman Nabi. Lagi pula hal-hal seperti itu untuk kita, jangan untuk nuding orang lain gitu loh. Sekarang beda. Asal dapat pelajaran terus untuk nuding orang loh, jangan. Ini kita belajar, kita ngaji itu untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana orientasi atau tujuan hidup kita itu belajar menjadi baik gitu. Perbuatan kita macam mana semakin baik, hati kita semakin baik gitu. Jangan terombang-ambing oleh sosial atau sekeliling kita. Nanti ibaratnya Pak Rozak, ada orang tidak baik dengan Pak Rozak, dia tidak baik sama aku, guru, ya aku balas. Lah itu tidak baik namanya. Ya, yang dikatakan baik kata Nabi, ya, orang yang baik itu dia bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik atau memusuhi dirinya. Itu begitu. Nah, itu ya, itu. Nah, sudah itu ya. Jadi kalau ada orang bermaksiat, itu kalau zaman sekarang ada urusannya sendiri. Yang bagian ibaratnya nahi mungkar itu bangsanya polisi segala macam. Ya kita bagian amar ma'ruf wae kan gitu. Perintah kebaikan, ngajak kebaikan. Andai kan kita nggak bisa melarang kegiatan tersebut, kita buat kegiatan-kegiatan tandingan yang baik. Gitu wae sudah gitu. Jadi biar milih dewek. Yang ingin ke arah maksiat ya sudah, terserahlah. Yang ingin ke arah kebaikan ya kita siapkan. Lah gitu baik. Jadi nanti tinggal ngetok. Oh itu kok ke sana, tok jedet rombongan sano. Nah gitu. Tapi yuk kita doakan. Mudah-mudahan besok bisa bertobat kan gitu. Kesempatan tobat kan sampai mati. Wakanu dan ada siapa mereka orang-orang yang kafir tadi itu ya taduna pada melewati batas. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Kanu ada siapa orang-orang kafir tadi itulah yatanahawna tidak berusaha untuk melarang atau mencegah. Ailayanha artinya tidak mencegah ba'dohum kepada sebagian mereka, ba'dun kepada yang lain. Bagaimanapun caranya ya, semampu kita, andaikan kok ada kemaksiatan atau ada pelanggaran dalam agama, setidaknya kita pilih 3 cara. Yang pertama, kalau yang punya kedudukan, yang punya kuasa, ya kan, punya kendali, ya merubahnya dengan kekuatan atau tangannya. Yang kira-kira tidak punya kekuatan, tidak mampu, tidak punya kendali, wong bukan pejabat atau apa, dengan peraturannya tidak mampu, ya sudah, dia dengan mulutnya nasehatin atau apa. 2 itu nggak mampu semua, ya macam mana caranya mendoakan supaya kemaksiatan itu nanti berubah itu. Terus ya jangan kok terus kita ngikut gitu loh. Terus kita setuju asik itu cocok, jangan gitu loh. Jadi diem itu ada 2 ya, cocok atau ingkar, ya kan gitu. Mendoakan itu ada 2, mendoakan nak ikut jadi bagian kemaksiatan itu atau mengingkari. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa kita kok diharuskan amar ma'ruf nahi mungkar? Itu begini. Pak Janis pernah kena sengat tawon? Pernah. Nah, yang nyengat biasanya kan 1 toh, taruhlah 2. Kalau 3 itu sudah berhasil nyuruh lah biasanya kan, itu sudah ngumpet lah. Nah, biasanya kalau Pak Janis jengkel, itu yang Pak Janis kejer, yang 1, 2 yang nyengat Pak Janis itu apa sarangnya dibakar. Itu ya. Maka kita harus amar ma'ruf nahi mungkar tuh begitu ya. Dikarenakan
kalau kita membiarkan itu nanti yang dihukum oleh Allah itu bukan yang maksiat saja, yang salah yo kena dihukum, yang soleh yo kena hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang yo enak wae orang itu, aku judi kan duit-duitku dewe, habis duitku dewe, kadang kan begitu. Cuman dia tidak tahu dinasehati itu bahwa akibatnya nanti kalau diterus-terusin maksiat itu, kalau Allah sudah jengkel, yang salah rombongan dia itu ya kena, yang soleh-soleh ya ikut kena imbasnya. Begitu loh. Sebenarnya kalau tidak takdir oleh Allah kita nggak kena imbasnya, lantak situlah habis duit-duit dia dewek kan gitu. Tenaga-tenaga dia dewek dan lain sebagainya. Cuman ya itu karena yang salah ataupun yang soleh sama dengan macam Pak Janis jengkel di setengah tawon tadi, yang nyengat cuman satu, yang dibakar satu sarang, ya, gitu ya, gambarannya begitu. Itu ya. Nah, sudah bisa dipahami ya bagaimanapun caranya, setidak-tidaknya di dalam hati kita ada ingkar atau tidak setuju dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan malah kita belain, nah, biarlah wong senengnya dewek-dewek, ya jangan begitu. Nah ya terus kita jangan heran, namanya zaman akhir, sudah dinas oleh Nabi, disampaikan oleh Allah, dan juga disampaikan para ulama-ulama kita. Kita tidak akan bisa ibaratnya menyeterilkan dunia ini. Dunia ini oleh Allah dibuat itu ya begitu, ya ada kemaksiatan, ada ketaatan, ya tinggal kita yang milih yang mana arahnya, ya kan gitu ya. Jangan kok, nah, jangan kita terus benci dengan kemaksiatan. Nah terus gini, andai kan kok kemaksiatan itu tidak ada, macam Pak Janes, Bang Dori, nah dakwah kemana? Wong maksiat sudah nggak ada kok, kan nggak ada gunanya nanti, loh kan itu. Nah itu memang Allah buat seperti itu selain untuk menguji kita atau menguji orang-orang yang ingin kebaikan mendapat ridhonya Allah. Ya itu memang perimbangan dunia, tinggal kita sendiri nanti milih yang mana. Milih ke arah kanan ya disilahkan oleh Allah, dipandu oleh Nabi, Rasul dan para pewarisnya, para ulama. Yang ingin ke arah kiri ya ada disediakan oleh Allah, ada setan dan bala tentaranya, iblis dan lain sebagainya, ya terserah. Namun yang ke arah kebaikan sudah disediai oleh Allah bentuk ridhonya yaitu surga. Yang ke arah nggak baik, kemaksiatan, sudah disediakan oleh Allah dalam bentuk suktu atau marahnya yaitu bentuk neraka. Milih dewek lah, serah kan itu, bebas. Kata Allah dalam Quran di ayat lain besok, ikmalu masyitum innakum ajizun. Selagi kita masih di dunia itu masih bebas, terserah. Nak ngomong apa wae bebas, nak berbuat apa wae bebas, tapi ingat besok kamu bakalnya mati. Nah, itu. Awas kalau mati kata malaikat kan itu. La yatanauhauna, tidak melarang siapa orang-orang kafir tadi. Ailayanha artinya tidak mau berusaha mencegah atau mengingatkan ba'dohum kepada sebagian, ba'don kepada yang lain. Pokok tugasnya menyampaikan, mengingatkan, jangan membenci loh ya. An-mu'awadati dari kebiasaan, amungkarin dari kebiasaan kemungkaran. Falu yang pada mengerjakan siapa orang-orang kafir hu kepada kemungkaran. Labisa maka sungguh benar-benar buruk apama segala sesuatu karena yang ada siapa alladzina kafaru, ada itu yaf'aluna pada mengerjakan siapa alladzina kafaru. Yes, intinya seperti bolak-balik disampaikan ya. Kita berbuat baik ya balik ke kita berbuat buruk ya balik ke kita, kita ngomong baik ya balik ke kita ngomong buruk ya balik ke kita. Itu loh. Qolal mu'alif rahimahullah. Ai fa'aluhum artinya mengerjakan siapa alladzina, ai fa'alahum artinya
kerjaannya orang-orang yang kafir. Hada ya inilah perbuatan mungkar. Taro kasiram minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Taro melihat siapa engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, kasiron kepada orang banyak minhum dari orang-orang yang kafir, ya tawallauna pada tolong menolong siapa alladzina kafar, ya tawallauna pada tolong menolong siapa alladzina orang-orang kafaru yang pada kafir siapa alladzina. Kenyataannya di zaman itu min ahlil Makkah dari ahli kota Mekah bigodoka dengan benci kepadamu. Labi sama maka sejelek-jelek perkara qaddamat yang sudah lewat lahum kepada mereka apa anfusuhum diri mereka. Kenyataannya minal amali dari amal-amal atau pekerjaan limu'adihim untuk disediakan kepada mereka al-mujibi yang mewajibkan lahum untuk diri mereka. Yes, pokoknya segala sesuatu perbuatan baik sekecil apapun atau seburuk apapun perbuatan itu tetap nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, disediai. Kemarin udah ngaji kitab Dakok ya, yang kepengen surga gini kan ada caranya, kepengen ke neraka ini ya ada caranya. Pesenlah dari sekarang, pilih sendiri gitu. Kalau kata Mas Nur nak nyawer lah kan gitu. Kalau Malik Rohim nak judi lah kan gitu. Serahlah kan gitu. Gebui dewek kan gitu. Angsa khito jika kok murka siapa Allah alaihim kepada mereka. Wafil adabi dan di dalam adab hum adapun mereka itu khaliduna pada langgeng atau selama-lamanya. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum ulaika walakinna katsiran minhum fasikun. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Walau kanu dan andaikan pada ada siapa alladzina kafaru itu yu'minuna pada beriman siapa alladzina kafaru billahi kepada Allah wan nabi dan kepada nabi rupanya Muhammadin yaitu Nabi Muhammad wama dan segala sesuatu unzila yang diturunkan apa ma ilaihi kepada Nabi Muhammad mattakhadu maka tidak mengambil atau tidak terjadi hum kepada mereka ail kufari artinya orang-orang kafir rupanya ulaika mereka aulia artinya penolong gitu walakinna tetapinya mereka walakinna kasiron tetapi kebanyakan mereka minhum dari alladzina kafaru itu fasikuna pada berbuat durhaka. Pokoknya bagaimanapun dengan agama ini kita ambil bagian sekemampuan kita. Yang mampu ngajar, yang mampu berkorban untuk hadir. Yang mampu berkorban untuk mendengarkan. Yang mampu untuk berkorban mendoakan. Yang mampu untuk berkorban ibaratnya itu mendukung ya mendukung. Jangan pernah kita menjadi penghambat atau penghalang. Kalau kita korban yang sedikit ya kan,
korban untuk hadir tidak mampu, korban untuk mendengarkan tidak mampu, korban untuk modal tidak mampu, korban mungkin ya kan resiko keberbekan sabar ya tidak mampu, apalagi kita korban yang lain. Berat memang ya kan, itu memang berat gitu. Korban perasaan ya tidak mampu ya kan, korban keberbekan ya tidak mampu, terus kita mampunya korban apa gitu loh ya. Repot gitu. Oleh mu'alif rahimahullah. Akhirnya menjadikan terhambat ya kan, menjadikan walaupun sedikit protes kita tadi menjadi penghambat. Yang harusnya syiar itu ada, yang harusnya dakwah itu ada, karena tidak mampunya pengorbanan kita tadi, ya entah keberbekan, ya entah ibaratnya itu menjadi kita repot gitu. Agama ini menjadi repot, berbuat sudah tidak mampu malah menghambat, repot. Kita ambil bagian dari bagian mana nanti gitu ya. Nah itu qala mu'alif rahimahullah. Ya kalau kita jangan begitu ya. Kalau kita apapun protes dari masyarakat kita atau keberatan dari masyarakat kita harus kita penuhi. Nah, kenapa kok begitu? Karena ada dalilnya. Kita memenuhi hajat orang muslim yang lain ya, Bang Edi minta tolong Pak, ini kita mampu memberikannya, itu 1000 hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadisnya sahih ya. Nah itu jangan malah Bang Edi sakit hati, jangan ya. Nah, kita sikapi dengan ilmu, kita sikapi dengan pelajaran yang kita ngaji. Artinya semua kiranya yang bukan tentang wajib atau bukan tentang haram ya kita penuhi. Kalau kita enggak rugi, orang-orang itu sendiri nanti yang rugi ya. Nah itu begitu. Qala mu'alif rahimahullah. Walau kanu yu'minuna sudah ya. Ay kharijuna artinya pada keluar anil imani dari beriman. Latajidanna maka tentu akan menemukan, benar-benar menemukan siapa engkau Muhammad, ayat Muhammad, wahai Muhammad, menemukan asyaddan nasi paling keras-kerasnya manusia, adawatan artinya memusuhinya. Terus kalau kita ya jangan begitu ya. Kalau ada kebaikan apapun itu ya kan, tentang agama ini, tentang nabi, jangan pernah kita merasa terganggu. Itulah bentuk pengorbanan kita ya kan, untuk agama ini. Kalau kita berkorban dari merasa terganggu tidak mampu, apalagi berkorban lainnya itu. Shalal mu'alif rahimahullah. Ada wataladina kepada permusuhannya orang-orang amanu yang beriman, siapa aladina? Rupanya al-Yahuda golongan orang-orang Yahudi, waladina dan orang-orang asyraku yang pada musyrik, siapa aladina. Kenyataannya di zaman itu min ahli Makkah, dari ahli Mekah, litadha'afa sehingga menjadikan berlipat ganda apa kufruhum kekafiran atau pengingkaran mereka, wajahluhum dan juga kebodohan mereka, karena tidak mau menerima dari ajarannya Nabi tadi dan apa yang diturunkan oleh Allah dan ubo rampe istilahnya yang berhubungan dengan itu, maka kita menjadi dilipat gandakan kekerasan hati kita oleh Allah dan kebodohan kita, dan nanti kita dijauhkan dari keberkahan oleh Allah gitu. Karena kita berkorban yang tidak mampu malah menghambat. Wa innahuma dan sesungguhnya kedua-duanya wa in hamakuhum dan juga dan tenggelamnya mereka fi itba'il hawa di dalam mengikuti hawa nafsu, mementingkan kepentingan diri mengalahkan kepentingan yang lebih besar.
Akhirnya kita rugi. Nah, itu. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatal ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Dzalika bi an. Sudah ya. Wala tajidanna, dan sungguh akan menemukan siapa engkau wahai Muhammad, aqrabahum kepada paling dekat-dekatnya mereka, apanya, mawaddatan kecintaannya, lilladzina kepada orang-orang amanu yang pada beriman, siapa alladzina rupanya alladzina orang-orang qalu yang pada berkata, siapa alladzina rupanya perkataan inna sesungguhnya kami itu nasoro orang-orang Nasrani. Nah, ini zaman Nabi walaupun asalnya orang-orang kafir ahli Bani Israel atau dari kitab Taurat ataupun Injil, tetap ada juga orang-orang yang beriman kepada Nabi. Mereka mengakui adanya diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ini mereka, yaitu kaum-kaum Nasrani. Dzalika, adapun demikian, ay korbi mawaddatihim, artinya dekatnya kecintaan mereka orang Bani Israel lil mukminin kepada orang-orang mukmin. Bi anna minhum, bi an ay sababi anna, artinya dengan sebab sesungguhnya mereka itu kisisina para pendeta, ay al ulama'u, artinya para ulamanya Bani Israel, wa ruhbanan, dan juga para rahib atau para ahli ibadah, ay ibadan, artinya para ahli ibadah. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka itulah yastakbiruna, tidak pada menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari apa? Anittiba ilhaqi, dari mau mengakui, menerima, mengikuti kebaikan. Kama, seperti keadaan yastakbiru, yang pada menyombongkan diri siapa al-yahudu orang-orang Yahudi, wa ahlul Makkah, dan juga ahli Mekah. Sudah selesai ayat tentang itu. Nazalat turun fi wafdi Najasi, di dalam utusannya Raja Najasi, ay al-qadimina, artinya yang sudah terdahulu, alaihim kepada orang-orang Islam, minal Habasyati, dari daerah Habasyah. Habasyah itu kayak dari dulu itu daerah mana? Mesir ya, Mesir. Qara'a, membaca siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca surat Yasin kepada surat Yasin. Fabaku, maka pada menangis siapa utusan dari Najasa yang pada hadir kepada Nabi tadi. Wa aslamu, dan mau masuk Islam siapa orang-orang utusan dari negeri Najasah Habasyah tadi. Wa qalu, dan pada berkata siapa utusan dari Najasi atau dari Habasyah tadi, ma asbaha, tidak ada yang serupa, ada dengan inilah yang dibacakan, ay makurian Nabi, bima, dengan sesuatu kana, yang ada apa, ma itu yang zilu diturunkan, ala Isa, atas Nabi Isa. Rupanya perkataannya dari dawuhnya Allah, qala ta'ala, qala sudah dawuh atau sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Wa idza sami'u, dan ketika mendengarkan siapa para utusan dari Raja Habasyah tadi, ma kepada ayat-ayat unzila, yang rupanya diriwayatkan di sini surat Yasin ya. Unzila yang diturunkan apa, ma atau ayat tadi, rupanya surat Yasin tadi yang dibacakan oleh baginda Nabi, ila rasuli kepada utusan, kenyataannya minal Qur'ani dari Quran, taro, maka melihat siapa engkau wahai Muhammad, melihat ayunahum kepada
mata mereka tafidu yang mengalir minat dam'i dari air matanya, mimma sebab sesuatu arafu yang pada mengenali atau pada tahu siapa mereka, minal haqqi dari kebenaran. Jadi yang orang kafir saja itu ketika dibacakan Quran menangis terseduh-seduh, hatinya itu terpaut oleh ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang orang Islam, ya kan, baca sudah ndak mau, ya kan, belajar ya ndak mau, apalagi kok nangis, seneng tok nian lo ndak mau usul ini usul itu, kerepotin, ya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, ayakuluna pada berkata siapa mereka berdoa, Rabbana amanna faqtubna ma'asyahidin. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna pada beriman siapa kami, sodakna artinya mempercayai siapa kami binabika dengan kenabianmu, wa kitabaka dan juga beriman kepada kitabmu, faktubna maka tetapkanlah kami wahai Allah ma'asyahidina bersama orang-orang yang bersaksi, ay muqarronina ay muqirrina artinya pada mengakui, bitasdikihima dengan mengakui atau membenarkan bahwa Nabi itu Rasul dan Al-Quran itu kalamullah atau wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu dan pada berkata siapa utusan dari Habasyah tadi fi jawabi min man ayarohum, fi jawabi man untuk menjawabi orang-orang ayaro yang mencaci mencaci siapa man hum kepada utusan Najasyi tadi, bil islami dengan Islam, minal Yahudi dari orang-orang Yahudi, karena utusan tadi dibacakan oleh baginda Nabi surat Yasin itu terus pada beriman, mereka kan diejek sama kawan-kawannya, cemen. Baru dibacakan satu surat kaulah percaya sama Muhammad itu, kan gitu. Maka mereka menjawab, malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Malana, bagaimana keadaan bagi kami, la nu'minu tidak iman siapa kami billahi kepada Allah, wa ma dan sesuatu ja'a yang sudah datang apa mana kepada kami, minal haqqi dari kebenaran. Kata Mas Nur karepmu lah Bu Ece ibaratnya itu apa namanya, dengaren umpama kan, kata Pak Dar itu dengaren umpama kan, aku ora urus wis pokoke wis bener iki, pokoknya masjid wis bener, sholat wis bener, pokoknya sholat ku apik, ngaji apik, ora urus kowe ngomong apa karepmu, mumpluk apa namanya bebuih mulutmu terserah, pokoknya aku tetap ngaji ben lah kajarimu salah, aku tetap sholat ben lah jarimu salah, aku tetap ke masjid jamaah ben lah katamu salah, ben lah katamu dengaren tadi, ya kan. Wah hujan lah ini, hujan yo karepe aku tetap ke masjid, wes hujan yo karepe aku tetap ngaji, mbok hujan lagi kok kamu kok ngaji, nggak urus. Nah itu karena hatinya sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diingat baik-baik ya, kata para ulama ini salah satu nih ya, termasuk apa itu istilahnya, balak terbesar. Salah satu balak terbesar untuk orang yang beriman itu yaitu ketika pertama, ketika dia meninggalkan kewajiban, dia nggak sholat umpama ya kan, dia nggak sholat 5 waktu, itu kok santai wae, di hati kita kayaknya kok nggak apa-apa gitu. Nah itu kata para ulama, itu kita balak yang terbesar. Kalau kita kewajiban itu kita tinggalkan, kok kita itu hati kita tuh nggak khawatir atau tidak merasa bersalah. Nah itu apa namanya balak yang paling besar yang pertama. Yang kedua, andaikan kita berbuat maksiat, entah apa kata Pak Janis ya kan, walaupun yang kecil Pak Janis ya, nah, termasuk kata Pak Janis kemarin apa, mengagumi ciptaannya Allah yang termasuk maksiat ada pokoknya ya kan,
itu kok tidak ada rasa ibaratnya tuh wah berdosa atau salah, nggak apa-apalah perasaan kita, santai wae lah, nggak ngefek lah bahasa kita. Jadi dua itu ya, kita ninggalkan sholat tuh rasanya nggak ngefek, kita melakukan maksiat rasanya nggak ngefek lagi, yaitu katanya itu termasuk hukuman terbesar untuk kita, karena hati kita sudah mati gitu ya. Nah itu, ngidupkannya susah. Kalau ngidupkan yang lain gampang Pak Janis ya. Nah, nyari apa tuh, kalau kata Pak Tamrin tuh datang ke kelunjuk tempat abangnya tuh kan gitu. Apa itu namanya? Jus pinang muda. Nah, agak mending. Kalau itu susah wong hati ya kan itu. Nah, itu susah sih sekali. Nah, itu termasuk katanya hukuman terberat bagi orang mukmin, yaitu ketika di dalam hatinya dia meninggalkan kewajiban itu kok rasanya tidak apa-apa, nggak khawatir. Yang kedua, dia melakukan maksiat atau dosa itu kok dia tidak merasa nggak apa-apa. Nah, itu termasuk yaitu hukuman terbesar bagi orang mukmin. Artinya kemukminannya itu sudah mulai apa? Agak-agak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ya kan, pokok usaha lah. Wis pokoknya entah paham, entah tidak, entah bener, entah tidak, pokoknya sholat. Syukur-syukur bisa berjamaah. Ya nak nganggur-nganggur ya kan, daripada diumpreng ibu istrinya terus, karena marah istrinya terus hadir wae ngaji, ya gitu wae sudah. Nantilah dapat sedikit-sedikit supaya hati kita menjadi hidup. Ngaji ndak harus kepada saya, ngaji nggak harus di sini. Cuman pesan saya usahakan andaikan kalian ngaji itu kitabnya ada. Yang dibaca kitab apa umpama. Nah itu artinya beliau itu kalian ngaji nanti memang dapat warisannya Nabi, bukan ngomong tok gitu loh ya. Terserah lah, yang penting kitabnya ada. Pak, guru saya enggak begitu bisa kitab kuning ya Pak. Kitab terjemah ya enggak apa-apa, yang penting kitabnya ada. Jadi guru kita nanti menyampaikan tuh atas dasar ilmu itu, bukan dari pemikiran dia. Walaupun umpama Fathul Qorib kok terjemah, enggak apa-apa. Dia tetap menyampaikan apa ibaratnya yang disampaikan oleh Syekh Abi Suja. Umpama seperti ini tafsir Jalalain walaupun terjemah, seidah-idahnya dia menyampaikan apa pemikirannya Syekh Suyuti, Al-Jalaluddin As-Suyuti gitu, bukan dapat pemikiran saya. Nah, gitu loh maksudnya gitu ya. Artinya umat ini betul-betul mendapat warisannya Nabi, yaitu dari para ulama. Itu loh maksudnya itu. Jangan kok ngaji tanpa kitab ya. Nah, gitu jangan. Usahakan begitu. Ya tadi tidak harus dengan saya, dan juga tidak harus ibaratnya itu kalau tidak bisa baca kitab yang salaf, yang klasik, nggak apa-apa terjemah, yang penting runtut gitu loh ya. Itu gitu caranya. Ada gurunya, jangan tidak berguru ya, repot nanti. Mau nggak mau, terima nggak terima kita, ya kan? Kalau kita nggak ada guru kita yang menuntun kita, itu mau nggak mau menanti yang nuntun tuh hawa nafsu kita. Akhirnya kita mempunyai apa sendiri, pendapat sendiri, repot kita kan gitu. Ayat Al-Qur'anu artinya Al-Qur'an. Jadi dipoyoi artinya tuh diajak baru dibacakan gitu nurut. Nah, kata orang-orang Habasyah tadi, ayo nggak urus terserah lah, lantaklah kau. Yang penting aku percaya kepada baginda Nabi. Ya kalau besok sekarang ya itu ya kan. Walaupun datang hadir ke masjid sekali, wah hujan lah ini. Kalau gitu hadir ke masjid umpama, lantaklah ndak urus, hujan lah. Yang penting aku boleh ke masjid, yang penting aku boleh sholat, yang penting aku bisa ngaji, hadir ngaji dan lain sebagainya, itu begitu. Jadi jangan ngefek gitu. Repot kita kalau karena kata-kata manusia kita merajuk kepada Allah, yo nggak ada sambungannya. Wong kita merajuk gara-gara diajak padar kok. Kita merajuknya kepada Allah ya nggak ada sambungnya, tekor kita ya kan itu. Mau diajak padar kok ngefek, kan lucu gitu. Ayat Al-Qur'an artinya Al-Qur'an. Ailamani'ah artinya tidak ada penghalang lana bagi kami
minal imani dari untuk beriman kepada baginda Nabi ma'awujudi muqtadihi beserta wujudnya ketetapannya Rasul ataupun Al-Qur'an. Wanat mau dan tenang atau mengharap gitu ya. Atfu ala nu'minu atop atas lafadz mu'minu, tenang siapa kami atau bahagia siapa kami atau menerima siapa kami, ayudkhilana jika kok memasukkan kepada kami siapa Rabbuna Tuhan kami ma'al qaumi sholihina beserta orang-orang beserta kaum as-sholihina yang pada soleh. Terserahlah, yang penting aku bagaimanapun kumpul dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu nular, Pak. Orang soleh itu nular. Kita duduk wae. Nah, kalau bersama orang-orang soleh itu beda, ya kan? Beda kalau yang nggak jelas kesolehannya. Ya soleh itu ya kelas-kelasan kan gitu. Ya kalau kelas kita tuh Pak Topik ya sangger aneh-aneh gitu ya, sangger soleh gitu ya kan ya. Wayahnya adzan masjid ya kan. Nah, terus wayahnya sholat. Nah, kalau solehah ya lain lagi untuk perempuan kan gitu. Jadi kelasnya masing-masing. Kelasnya Pak Kadus ya solehnya Pak Kadus ya kan. Kelas Pak Imam, Pak Topik, Pak Mukhlis ya kan. Ya kelasnya Pak Imam kan gitu. Ya kelasnya umpama kok Ustadz ya solehnya kelas Ustadz, macam-macam berkelas masing-masing, yang penting dikejar kesolehan itu. Dan ya salah satu keuntungan orang yang mau soleh itu didoakan orang-orang soleh setiap saat, setiap waktu di seluruh dunia. Kalau kita mau soleh, ya, mau berusaha yang baik, itu kita didoakan orang-orang yang soleh di seluruh dunia. Di mana Pak? Itu loh, kalau kalian baca tahiyat itu loh. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Nabi dan juga orang-orang soleh sedunia, itu doanya Nabi loh asalnya ya. Nabi didoakan assalamualaikum ayuhan nabi, keselamatan untukmu wahai Nabi. Maka Nabi balas jawab wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi orang yang mau sholat itu ya didoakan Nabi dan juga didoakan orang seluruh dunia itu. Jadi Pak Janes tidak begitu banyak doa itu tidak apa-apa. Sudah didoakan oleh Nabi, didoakan oleh orang soleh sedunia. Itu gitu loh ya. Deal itu. Jangan nggak semangat lagi nggak sholat. Sholat jangan ditinggalkan lagi. Nah, itu ya. Pokok segoblok-gobloknya kita ngaji. Mohon maaf ya umpama ya. Seminim-minimnya kita ngaji ini ya, itu bagaimana caranya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itulah sak remis-remise. Itu. Pak kelewat-kelewat, ya serapopo sih. Cuman ya besok perbaiki sesuai dengan waktunya. Kalau sekarang wis kelewat-kelewat sih rapopo. Yang penting dilakoni 5 waktu sehari semalam. Ya cuman jangan jadi langganan sampai mati. Usaha diperbaiki gitu loh ya. Masa kok pancet, kelewat terus ya kan gitu. Masa subuhan kok ibarat jam 09.00 terus kan yo nanti yo kali-kali itu yo pas waktunya kan gitu. Yo kali-kali itu seumur hidup yo ada ke masjid, nah gitulah ya. Jangan belas ketiplas, tidak ada sama sekali lah gitu. Nah, wes pokoknya tidak apa-apa Pak, yang penting sholat tadi ya. Jadilah seidak-idaknya begitu hasilnya kita ngaji kulu kilir itu, seminimalnya itu gitu loh ya. Ya cuman kalau macam Pak Mukhlis juga pantas lah kalau begitu loh kan. Kelasnya kan masing-masing tadi. Kesolehan itu kelasnya masing-masing. Kalau macam Pak Gio ya situlah dulu ya kan gitu umpama. Wah enak ya aku kata Pak Gio. Jadilah enggak apa-apa kan itu. Ya kalau macam Pak Mukhlis, macam Pak Imam, Pak Topik kan ya lucu nanti. Mau sholat subuh jam 9 ya Pak Imam ya kan itu. Kelas kesolehannya beda gitu ya. Ayat al-mu'minuna artinya orang-orang yang beriman rupanya al-jannata kepada surga, rupanya al-jannata surga. Qala ta'ala, qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala,
Fasabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Fasabahum, maka lalu memberi pahala atas fadlnya tadi siapa Allah atas perbuatannya tadi, bima dengan segala sesuatu qalu yang pada berkata siapa alladzina, kata enggak ngefek tadi, dibully itu enggak ngefek ketika dia mau melaksanakan kebaikan. Allah siapkan jannatin kepada surga tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya surga apaan al-anharu sungai-sungai khalidina yang selama-lamanya fiha di dalam surga. Wadzalika dan demikian itu janji Allah. Pak fasabahum atau pahala yang dijanjikan Allah tadi itu jazaul muhsinina, balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Orientasi hidup kita macam mana kita berbuat baik, perkara orang lain terserah. Pokok kita hidup kita ini, tujuan hidup kita bagaimana terus menerus kita berbuat baik. Itu ya. Masalah jangan dihubungkan dengan orang lain. Nah orang lain tahu, nah tidak, nah dianggap, nah tidak, nah dihargai atau tidak, tetap kita selalu berbuat baik. Bil imani dengan iman. Walladzina dan orang-orang kafaru yang pada kafir siapa alladzina, wa kadzabu dan pada mendurhakai siapa alladzina atau mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ulaika adapun mereka yang mendustakan ayat-ayatnya Allah itu ashabul jahimi, orang-orang yang akan mempunyai atau menghuni neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.